Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indah Perdana Putri, NIM 2027028. Di sini saya akan mempraktekkan tentang ROM atau Range of Motion. Range of motion ini adalah suatu gerakan otot pada seseorang yang mengalami stroke. Jadi ada beberapa seseorang yang memerlukan range of motion untuk meningkatkan otot seseorang. Contohnya pada pasien pasca stroke yang mengalami gangguan otot. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan atau mengembalikan kekuatan otot. Pada saat melakukan jadi ada indikasi dan konferensi. Setelah indikasi itu sendiri adalah pada bagian tubuh yang dilakukan indikasi. Maka jika pada bagian tubuh dilakukan indikasi tidak dilakukan ROM, maka dilakukan ROM pada bagian tubuh lainnya supaya tidak terjadi kelemahan otot. Dan ROM ini dapat dilakukan pada bagian kepala sampai dengan kaki. ROM terbagi menjadi dua jenis, yaitu ROM aktif dan ROM pasif. ROM aktif adalah ROM yang dilakukan pada diri sendiri, dan ROM pasif adalah ROM yang dilakukan pada orang lain atau pasien yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Sebelum melakukan ROM pasif, kita harus melakukan pengkajian terlebih dahulu apakah pasien tersebut bisa melakukan ROM pasif atau memerlukan ROM pasif. Dan kita harus melihat catatan perkembangan pasien apakah ada kontraindikasi atau tidak. Setelah melakukan ROM pasif, kita akan mengecek pasien apakah ada cedera yang tidak dapat kita lakukan ROM. Jika bagian tubuh pasien di sini ada cedera, patah, tidak akan kita lakukan ROM. Kita cek area kelemahannya. Kemudian kita kaji kemampuan klien untuk melakukan ROM. Maaf Bu, coba diangkat tangannya. Maaf Bu, jika tidak bisa akan saya bantu ya Bu. Lalu kita bantu saat melakukan ROM pasif. Menggunakan ROM dapat sehari sekali dan 8-10 kali pada setiap kontakan. Gerakan yang pertama adalah gerakan seleksi. Gerakan seleksi itu adalah memegangkan kepala ke bawah, dan gerakan yang kedua ekstensi, yaitu kepala ke atas. Jadi seleksi itu kepala di bawah dan ekstensi itu kepala di atas. Jika pada siku, gerakan ini adalah gerakan ekspansi, dan yaitu yang terakhir gerakan hiperekstensi. Lalu untuk di pergelangan tangan yaitu seleksi, ekspansi, dan lalu untuk di pergelangan tangan yaitu seleksi, ekspansi, dan hiperekstensi. Lalu gerakan yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada elevasi, mengangkat bahu ke atas, dan yang keempat yaitu ada depresi, gerakan ke bawah. Gerakan elevasi ini menggunakan bahu, elevasi ke atas, depresi ke bawah, elevasi, depresi. Lalu rotasi 60 derajat. Pada saat elevasi dan ekstensi tadi hanya bisa 90 derajat seperti pergelangan tangan, siku, dan kepala. Tetapi kepala juga bisa dilakukan dengan 90 derajat. Kepala seperti ini, seperti berolahraga, dan bahu juga bisa 60 derajat. Kemudian gerakan selanjutnya yaitu ada abduksi dan adduksi. Abduksi ini adalah menjauh
dengan seperti ini dekat. Jadi abduksi dan adduksi ini bisa dilakukan pada kaki dan tangan. Jadi abduksi, adduksi, abduksi, aduksi. Dan bisa juga dilakukan dengan kaki seperti kita melakukan pergerakan tangan tadi. Gerakan selanjutnya ada supinasi, pronasi, dan ekstensi. Supinasi seperti ini, rotasi seperti ini, gerakan patrasi seperti ini. Jadi supinasi, rotasi, laterasi. Gerakan yang selanjutnya yaitu ada sirkunduksi dan hiperekstensi. Sirkunduksi ini seperti dilakukan 90 derajat ke belakang. Seperti ini. Ke belakang. Lalu yang terakhir ada hiperekstensi. Hiperekstensi ini adalah gerakan berlebihan ke belakang. Seperti tadi, ekspansi seperti ini, tetapi jika hiperekstensi berlebihan ke belakang seperti ini. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.